Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Eka Maulana dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jember. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi persebaran flora dan fauna di dunia. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mengenal dan memahami persebaran dan jenis-jenis flora dan fauna di dunia. Yang pertama yaitu flora dunia. Komunitas organisme tumbuhan di dunia dapat dibagi menjadi 3 macam yang utama. Berikut akan diuraikan macam komunitas organisme tumbuhan berdasarkan perubahan baik garis lintang dalam pembagian temperatur. Macam tumbuhan tersebar sepanjang perubahan kekeringan atau penurunan kelembapan. 3 macam komunitas tumbuhan tersebut dibagi sebagai berikut, yaitu yang pertama hutan, kedua padang rumput, ketiga gurun. Berikut adalah tabel jenis komunitas, pembagian, dan kondisi iklimnya. Oke, yang pertama padang rumput. Umumnya terdapat di daerah tropik dan subtropik dengan curah hujan antara 250 sampai 500 mm per tahun. Daerah padang rumput yang kering memiliki rumput yang pendek. Daerah padang rumput terbagi menjadi 2, yaitu stepa dan sabana. Stepa merupakan padang rumput yang luas tanpa diselingi pepohonan, sedangkan sabana merupakan padang rumput yang diselilingi pepohonan. Yang kedua yaitu gurun. Gurun mempunyai curah hujan yang sangat rendah, rata-rata 250 mm per tahun, bahkan kurang. Selanjutnya, persebaran biasanya di tengah benua dan merupakan daerah bayangan hujan. Jenis vegetasi tahan terhadap kekurangan air, yaitu seperti kaktus. Selanjutnya tundra. Dia hanya terdapat di belahan bumi utara atau sekitar daerah lingkaran kutub. Tundra terbentuk karena lingkungannya yang gelap dan berubah-ubah. Tundra hanya ditemukan tanaman kecil, bahkan hanya lumut yang tampak. Di daerah tundra banyak terdapat lumut, terutama sphagnum dan lichenes. Tumbuhan di daerah ini dapat beradaptasi terhadap keadaan dingin sehingga akan tetap hidup meskipun dalam keadaan beku. Yang keempat, hutan tropis basah. Hutan tropis basah tersebar di daerah khatulistiwa dengan tipe tumbuhan yang lebat. Tumbuhan penyusun utama yaitu pohon-pohonan, liana, epifit, saprofit, dan parasit. Tumbuhan biasanya bertingkat dan berdudung. Pohon-pohon utama memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Wilayahnya tersebar antara lain yaitu di Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Brazil, dan Amerika Tengah. Yang kelima, hutan musim. Terdapat di lintang rendah atau tropis yang disebut hutan musim tropis. Sedangkan di daerah iklim sedang disebut hutan musim meranggas atau gugur. Tanaman di daerah tropis biasanya menggunakan daun pada musim kemarau. Sedangkan di lintang sedang pada musim gugur. Tanaman mempunyai ciri-ciri yaitu pohon-pohonan yang lebih rendah, daunnya banyak, yang gugur di musim kemarau, dan umumnya jenis pohonnya sejenis homogen. Yang keenam, taiga. Taiga adalah hutan pohon pinus yang daunnya seperti jarum. Vegetasi biasanya berlapis lilin dan berdaun jarum. Pinus dan cemara sebagai tanaman khas yang ada di taiga.
Taiga kebanyakan terdapat di belahan bumi bagian utara, yaitu diantaranya Rusia, Kanada, dan Siberia Utara. Berikut adalah peta persebaran flora dunia. Selanjutnya, fauna dunia. Keadaan fauna di tiap-tiap daerah bergantung pada kemungkinan yang dapat diberikan daerah itu untuk memberi makan. Secara langsung atau tidak, iklim sangat berpengaruh pula pada penyebaran fauna. Keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan dunia tumbuh-tumbuhan, sedangkan keadaan tumbuh-tumbuhan mempengaruhi adanya jenis-jenis fauna tertentu. Neotropik. Region ini meliputi beberapa kawasan seperti Amerika Selatan, Amerika Tengah, sepanjang pantai Meksiko, dan kawasan ini memiliki iklim tropik. Jenis-jenis hewan yang ada memiliki ciri khas dan bervariasi. Contoh fauna dari kawasan ini adalah kura-kura, buaya, dan beberapa hewan khas seperti ikan geraham, tapir, dan sejenis unta. Selanjutnya, neartik. Vegetasi di wilayah neartik merupakan hutan gugur di Amerika Utara bagian timur dan salju di bagian Greenland, sehingga menyebabkan spesies faunanya tidak terlalu bervariasi dan memiliki ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Wilayahnya meliputi Amerika Utara sampai dataran tinggi Meksiko. Contoh fauna di wilayah ini meliputi beruang, kijang, hewan khas seperti tikus berkantung yang terdapat di kawasan Gunung Pasifik bagian timur, reptil berekor, dan kura-kura. Oriental. Kawasan ini meliputi India, Indochina, Malaysia, dan Indonesia bagian barat. Kawasan di sebelah timur dibatasi dengan Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan sebelah utara dengan pegunungan Himalaya. Contoh fauna oriental yaitu orangutan, gibbon, kancil, harimau, badak, banteng, dan gajah. Selanjutnya, Ethiopian. Fauna pada kawasan ini meliputi benua Afrika, gurun Sahara, serta pegunungan Atlas. Terbentuknya fauna kawasan ini disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya sungai-sungai besar seperti Sungai Nil Putih, Nil Biru, Sungai Niger, hutan tropik yang selalu hijau, pegunungan yang luas seperti Kilimanjaro, Gunung Ruwenzori, dan banyak ditemukan padang rumput yang luas. Contoh faunanya yaitu gorila, simpanse, kuda Nil, unta, jerapah, dan burung unta. Selanjutnya, Australian. Pada kawasan ini meliputi benua Australia, Tasmania, dan Pulau Papua. Dilihat dari iklim dan kondisi iklim dibagi menjadi 3, yaitu iklim tropis, iklim gurun, dan iklim sedang. Jenis fauna wilayah ini yaitu kanguru, kuskus, cendrawasih, kasuari, dan burung kakak tua. Selanjutnya, Palearktik. Fauna ini wilayahnya berada di sebagian utara benua Asia, seluruh kawasan Eropa, Himalaya, Afghanistan, Afrika, dan Jepang. Contoh hewan di wilayah ini antara lain bison, kucing kutub, beruang kutub, dan landak. Antartika. Daerah persebarannya meliputi benua Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis faunanya yaitu penguin dan anjing laut. Selanjutnya, Selandia Baru. Salah satu jenis hewan endemis dari kawasan ini yaitu kiwi, dan salah satu jenis dikategorikan amfibi purba yakni
Sphenodon. Ya, sampai sini materi kita. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.